Shalom, bagaimana kabar? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari kisah seorang wanita di dalam Alkitab yang terambil dalam 1 Samuel 1. Saya hanya akan membaca ayat 9 dan 10 bagi kita semua. 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 10. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti sudah tahu, jika kita sakit, maka kita harus ke dokter, ke rumah sakit, ke klinik gitu ya. Jika kita mau istirahat, maka kita harus ke kamar untuk tidur. Terakhir, jika kita stres, penuh tekanan, biasanya kita kemana? Makan yang banyak, liburan, healing, main game, menyendiri. Ya, sebenarnya kita tahu kita harus kemana, yaitu ke Tuhan. Namun, realitanya, saudara yang dikasih Tuhan, kisah Hana menunjukkan bagaimana ia tahu kemana ia harus melangkah di tengah tekanan yang ada. Jika kita melihat kondisi Hana pada masa itu, betapa stresnya situasi yang harus dihadapi Hana. Ia dikucilkan, diremehkan, dihina, banyak masalah yang harus dihadapi. Situasi yang menekan dan sangat menghimpit. Namun, Hana memilih tidak dikendalikan oleh situasi. Ia tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam lautan emosi. Padahal, seorang wanita biasanya akan lebih banyak menggunakan perasaan, sehingga lebih mudah untuk stres akan situasi yang ada. Namun, melalui kisah Hana ini, Hana mengajarkan kita untuk bagaimana kita bisa dealing dengan emosi kita. Hana mengajarkan kita jalan keluar terbaik dari setiap tekanan masalah yang ada, bukanlah healing, bukanlah makan yang banyak, bukanlah menyendiri, bukanlah ngegosip, bukanlah main game, tetapi datang kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, datang kepada Tuhan bukan untuk ngomel-ngomel dengan situasi yang dihadapi. Bukan ngomel-ngomel, Tuhan aku direndahkan, aku diremehkan, balas dia Tuhan, no. Tetapi, dari Hana kita belajar untuk datang kepada Tuhan dengan tidak berfokus pada pembalasan rasa sakit yang dihadapi, tetapi lebih berfokus pada meminta Tuhan untuk mengingat kita, melihat kita yang lemah dan rentan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah berbagai tekanan yang ada, Hana tahu kemana dia harus pergi. Ia datang kepada Tuhan dengan tenang. Dia tidak membiarkan emosinya mengendalikan dia, tetapi membiarkan Tuhan mengendalikan hidupnya. Hana bukanlah wanita beriman karena dia melahirkan seorang anak. Dia adalah wanita yang beriman karena dia mencari Tuhan ketika dia berada dalam kesusahan yang paling dalam. Karena dia menyadari bahwa hanya Allah yang dapat menjawab masalah hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah seringkali hidup kita lebih banyak dipengaruhi oleh emosi dari masalah hidup yang kita hadapi? Sehingga walaupun pada akhirnya kita datang ke Tuhan, kita malah menjadikan Tuhan tempat perantara amarah dari stres kita. Ataukah di tengah situasi yang mumet, masalah, tekanan dari berbagai arah, kita bawa ke Tuhan, untuk Tuhan mengingat kita ini lemah, kita ini rentan, dan kita butuh Tuhan untuk menghadapi setiap tekanan dan masalah yang ada. Kiranya Allah Roh Kudus memampukan kita. Amin.